Salam, Shalom. selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengadakan ibadah rumah tangga A, B, dan C di rumah masing-masing secara online. Pada malam hari ini ibadah akan dilayani firman Tuhan, yaitu Pendeta Rusmauli Julida Siagian Boru Sormin STH. Sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Kita akan nyanyi Kasih Allah Melingkupi Saya. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dari Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali lagi, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dari Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Oke, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami di studio maupun juga di rumah, Kau berkati kami semua yang mengadakan ibadah rumah tangga di malam hari ini Tuhan, agar supaya berjalan lancar awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua ini karena rencana Engkau lah yang selalu ikut campur tangan di dalam kehidupan pada hari ini dan seterusnya. Berkatilah kami semua yang melayani dan juga yang membuat sesuatu yang baik yang selalu Engkau jaga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk kembali. Kita akan nyanyi kembali, yaitu Aku Mengasihi Engkau Yesus.
dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi, aku mengasihi Kau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Silakan Bu Pendeta. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sebagai perenungan kita. Mari kita semua boleh tunduk kepala, kita melipat tangan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, malam hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami dijamah oleh kuasa-Mu Bapa. Hati kami dijamah oleh kuasa firman Tuhan. Dan kami diubahkan lewat pendengaran akan firman Tuhan. Dan lewat pendengaran firman Tuhan juga, kami boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, dan kami akan melakukan firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk kami menerima firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami Tuhan, untuk kami memahami maksud dan rencana Tuhan lewat kebenaran firman-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Pok Sunter yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan kita terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab memberi judul Gembalakanlah domba-dombaku.
Saya akan membacakannya. Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Dari ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat Pok Sunter yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah "Kasih-Mu membuatku bergantung penuh." Bapak Ibu Jemaat Pok Sunter, pernahkah kita bertanya untuk diri kita sendiri, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Mungkin kita tidak sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena memang setiap orang punya cerita tentang dirinya yang mengasihi Tuhan. Bahkan jika telah mengalami hidup bersama Tuhan, hal itu sesuatu yang sangat mudah, tidak sulit. Kalau dikatakan apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti kita menjawab. Setiap orang ditanya, "Ya, aku mengasihi Tuhan." Namun Petrus dalam pembacaan kita dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 ini mengalami kesulitan Bapak Ibu untuk mengasihi Tuhan, sehingga Yesus harus bertanya tentang Petrus kepada Yesus. Dan kalau boleh kita lihat, artinya mengasihi Yesus itu tidak pernah ada dalam kesanggupan, dalam pengalaman dan pengetahuan manusia sendiri. Manusia menyadari dan bersandar penuh pada pengetahuan Allah, karena memang Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Hal inilah yang membuat Petrus tidak lagi mengucapkan atau mengungkapkan kata-kata yang pernah dia lakukan ketika Yesus belum disalibkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus bertanya yang kedua kalinya dengan menggunakan kata kasih, yaitu kasih agape. Namun Petrus
hanya sanggup merespon apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu dengan kasih filia, yaitu kasih antara murid dan guru. Jadi Petrus ini pernah dengan begitu yakin bergantung pada pengetahuannya, pengetahuan yang dimiliki dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan mungkin menyangkal Yesus ketika dia ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Namun hal itu begitu sungguh keliru. Itu sebabnya kali ini Petrus mengatakan, Tuhan, Engkau tahu. Artinya dia tidak mau lagi tergopoh-gopoh, tidak mau lagi cepat-cepat untuk mengatakan apa yang pernah terjadi yang dialaminya. Sehingga sampai 3 kali ia harus menyangkal. Hal ini menegaskan Bapak Ibu betapa kasih yang kita miliki tidak pernah sanggup diukur oleh pengetahuan kita sendiri. Ini yang harus kita perlu sadari. Belajar dari pengalaman Petrus ketika dia mengikut Yesus sampai Yesus mati di kayu salib. Ketika Petrus menyangkal Tuhan, dia tidak mau lagi melakukan sesuatu yang membuat Tuhan kecewa, yang membuat Tuhan mengalami suatu kesedihan, oleh karena dia merasa kasih itu berasal dari pengetahuannya sendiri. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau selama ini kita menganggap bahwa kita lebih mengasihi Yesus daripada siapapun, dan dengan yakin dapat berkata bahwa tidak akan pernah menyangkal Yesus, maka kita perlu sangat berhati-hati. Perlu sangat berhati-hati. Karena apa? Tuhan tahu seberapa kita mengasihinya. Tuhan tahu seberapa kita mencintainya. Jadi, ketika kita mengatakan aku mengasihi Yesus, firman Tuhan hari ini, malam ini mengingatkan kita agar kita berhati-hati. Dan hanya Dialah yang mampu mengajar kita untuk mengasihinya dan kasih dengan apa yang kita miliki dan Tuhan yang bekerja di dalamnya, seperti kasih yang Ia kehendaki. Bapak Ibu, jemaat Pok Sunter yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bergantung penuh pada kasih dan kemurahan Allah yang memperbaharui dan mendewasakan kita. Artinya bukan kitanya, tapi Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Jadi kita mau belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana ketika Yesus melakukan perbincangan kepada Simon Petrus dengan sebuah pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku melebihi mereka? Disinilah Bapak Ibu jemaat Pok Sunter yang dikasihi Tuhan. Jangan merasa kita itu sanggup mengasihi Tuhan dengan pengetahuan kita, dengan kemampuan kita, tapi kita tidak mampu melakukannya. Tapi mari kita mau Tuhan yang bekerja di dalam hati kita untuk mengasihi Dia dengan kasih yang datangnya dari Tuhan, bukan dari pribadi kita. Karena Tuhan tahu seberapa kita mengasihinya. Bapak Ibu jemaat Pok Sunter yang kasih Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap pekerjaan pelayanan kita, kita lebih berhati-hati lagi untuk mengatakan, aku mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tidak melihat apa benar kita mengasihinya,
ataukah hanya sekedar ungkapan? Mari belajar dari Simon Petrus anak Yohanes dalam firman Tuhan malam hari ini. Sehingga di ayat 19 kata Tuhan, ikutlah aku. Karena pada saat itu Simon Petrus kembali ke dalam pekerjaan yang lama, yaitu menjadi penjala ikan. Dan Tuhan menghampiri mereka. Dan Tuhan pada saat itu ada bersama-sama mereka. Dan Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Artinya Tuhan mau memulihkan Petrus. Dan dia mau Petrus dan beserta murid-murid lain kembali untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat Pok Sunter, untuk kita semakin memberikan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang berkarya dan bekerja, memberikan segala sesuatunya, dan kita bergantung penuh kepada kasih-Nya yang begitu luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkatkan pujian dari NKB nomor 017 ayat 1 dan 2. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, samudra menjama, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tahta dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Kita masuk dalam doa syafaat kita, nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di malam hari ini yang boleh kami dengarkan. Ajarlah kami untuk bergantung penuh kepada kasih-Mu yang begitu tulus dan suci. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa membimbing kami, untuk kami boleh mengasihi Engkau. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami seluruh jemaat Pok Sunter yang ada di manapun kami saat ini bertempat tinggal. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan, buat pelayanan saat ini di Pok Sunter yang sudah selesai maupun yang sedang dilaksanakan. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon kebijaksanaan-Mu, kami mohon masukan-masukan daripada Tuhan
untuk kami semua, para majelis dan hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan yang saat ini Tuhan percayakan untuk kami kerjakan dan lakukan. Tuhan, kami manusia biasa. Kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Ajarlah kami untuk selalu bersandar kepadamu dan berpengharapan terus kepadamu. Dan Tuhan yang senantiasa memberikan pengarahan-pengarahan di dalam hidup kami untuk kami melakukan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus, Engkau berkati semua para majelis. Engkau melawat mereka, memberikan selalu kesehatan dan umur panjang. Engkau memberkati kehidupan rumah tangga para majelis Tuhan. Dan senantiasa Engkau berikan damai sejahtera. Bahkan berkati setiap pekerjaan para majelis yang melayani di Pok Sunter, dan juga hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Bapa. Apa yang menjadi program-program pelayanan di Pok Sunter, kiranya Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu, baik yang sakit di rumah, dalam pemulihan juga Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati pribadi lepas pribadi. Biarlah Allah yang melawat, Allah yang memperhatikan setiap hidup jemaat-jemaat-Mu Pok Sunter Bapa. Berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga jemaat-jemaat-Mu. Bahkan anak-anak jemaat-Mu juga yang saat ini sedang sekolah melalui online Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua anak-anak jemaat-Mu ya Bapa, mulai dari PAUD sampai yang kuliah. Tuhan yang memberkati semua. Apapun yang menjadi masalah tengah-tengah jemaat-Mu, kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar. Apapun yang menjadi program hidup jemaat-jemaat-Mu, Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Tuhan memberikan kesehatan juga. Biarlah Tuhan juga yang melindungi seluruh jemaat-Mu Pok Sunter. Ketika mereka melangkah Tuhan, kami percaya Engkau akan mendampingi seluruh jemaat-Mu ketika mereka melakukan tugas dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa Allah. Biarlah Allah yang turut bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bapa, kami rindu Kau selamatkan bangsa kami ini Bapa. Biarlah Injil-Mu boleh diperdengarkan kepada semua orang-orang yang tinggal diam di Indonesia ini, baik yang di kota maupun yang di desa. Pakailah kiranya gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para misi untuk memberitakan Injil Yesus kepada semua orang, sehingga mereka boleh datang dan menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mungkin ada banyak yang belum kami bisa kami sampaikan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami percaya bahwa Allah kami Maha mengetahui segala apa yang saat ini boleh terjadi di dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percayakan semua dalam tangan kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan, perpuluhan mereka. Tuhan memberkati mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah kami yang hidup. Kami aminkan doa ini dan kami akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberitaan tulus dari hati yang bersukacita. Dengarlah nas Alkitab dari Efesus 5 ayat 2 yang berkata, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Sambil dijalankan persembahan, kita akan nyanyi pujian dari PKJ 14 1 dan 2. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat-jemaat yang telah memberikan persembahan syukur pada malam hari ini Tuhan, agar persembahan syukur ini berguna untuk pelayanan-pelayanan yang ada di atas bumi ini Tuhan, terutama di gereja POK TNI AL Sunter Tuhan, agar supaya pelayanan berjalan lancar dan juga selalu Kau jaga. Terima kasih semuanya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat POK Sunter yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita angkat pujian kita, kasih Tuhanku lembut. Oh
Arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.